Tuh, Duh. sudah bobok-bobok seperti ini Iya, sudah begini. gampang Iya. tuh. Begini Nah. juga tuh. Gusti ya Allah. Ternyata ya Abah, bambu-bambunya pun sudah bolong-bolong seperti ini ya. Tidur hanya beralaskan tikar. Ya Allah, ya Robi. Yang atas sudah seperti ini kayu-kayunya tuh. Tanpa ada alas kasur. Masih dihoyong-hoyong itu mampu. Mudah-mudahan ada miliknya, doakan saya. Amin ya Allah, amin ya robbal alamin. Yuk teman-teman, kita berlomba-lomba ya membantu keluarganya Abah Dodo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, semoga hari ini kita semua dalam keadaan baik ya. Tidak kurang suatu apapun. Pada kesempatan hari ini saya akan silaturahim lagi kepada Abah Dodo ya. Tonton terus masih di channel Penjelajah Desa. Teman-teman, saya Iis dan suami dari Penjelajah Desa tuh seperti ini ya, aprak-aprakan. Kebetulan malam hujan terus-terusan ya, makanya jalannya nih, akses jalannya seperti ini, licin ya, becek. Tapi saya dan suami tetap semangat ya. Awas jatuh Pi. Suami pun barusan terpleset tuh, mau jatuh ya, karena ini betul-betul jalannya licin ya, lengket. Jalannya masih tanah merah. Rumputnya pun tuh teman-teman ya, sudah pada tinggi ilalang-ilalangnya ya, karena kalau hujan cepat tingginya rumput ataupun ilalangnya ya. Sebentar lagi kita sampai ke rumahnya Abah Dodo dan Emak Atik ya. Suasananya sepi seperti biasa ya, adem. Di Kampung Citunggul di sini rumahnya hanya ada 3 rumah saja. Rumah Abah Dodo, Abah Oleh, dan Mak Tati. Tuh, sudah terlihat ya, sudah nampak rumahnya Abah Dodo di depan. Tuh, kebun Abah Dodo ya, sudah pada tinggi-tinggi seperti ini. Ini tanaman singkong. Dulu saya pernah ngevlog ya, Abah Dodonya yang sedang bikin pagar. Nih, bikin pagar katanya biar tidak ada ayam masuk ya. Karena di sini pun selain tanaman singkong, di sini ada tomat, cengkeh ya, bermacam-macam. Tuh, seperti ini ya. Saya belum ngevlog ya, belum masukin video. Ini keadaan depannya Abah Dodo dan Mak Atik. Nih, halamannya tepas ya, ataupun golodog, ataupun apa itulah ya. Nih, sudah terlihat kayu-kayunya sangatlah rapuh ya. Sudah seperti ini.
sudah dimakan rayap tuh. Sudah bolong-bolong ya. Tuh. Tuh kayunya udah seperti ini. Ini kelihatan seperti bagus karena ini dicat ya. Padahal ini sebenarnya kayunya sudah seperti ini. Tuh. Jadi tertutup sama cat ya. Jadi kelihatannya bagus. Alhamdulillah ya Allah, Masya Allah, Tabarakallah. Abah sudah bisa jalan ke sini ke depan. Damang Abah. Alhamdulillah. Punten Bah, sehat? Alhamdulillah tuh. Abahnya sudah bisa jalan-jalan ke depan ya tuh. Tuh membuat kita senang ya apabila melihat Abah Dodo sehat kembali ya. Nih. Bah, minta doanya ya Bah ya. Semoga ada milik, ada rizkinya Abah Ya, dan Emak mudah-mudahan. Atik. Rumah Abah akan direnovasi. Ya. Mudah-mudahan Mudah-mudahan. kalau ada donatur lebih banyak lagi, Ya. kita ini Bah, kita bedah semuanya Bah. Mudah-mudahan ada milik, ada rizkinya Abah ya Bah. Mudah-mudahan. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Ya Allah, Amin ya Allah. Karena ini saya lihat depannya pun seperti ini Bah. Tuh. Nah, ini ada kayu nih Bah. Nah, ini bukan kayu, bambu ya Bah ya. Bambu, ya, itu ada Tuh, satunya. bambu di ini nih dipakai penyangga Ya. ke atas atap. Ya. Saya akan tanya ke Abah, ini gunanya untuk apa ya? Bah, itu bambu dipakai penyangga ke atas atap itu biar apa, Bah? Itu kan dan terus kadieu tah. Oh, sudah miring maksudnya, Iya, Bah. sudah miring Oh, gitu. tuh teman-teman, kata Abah, ini pakai penyangga sama bambu karena itu yang atasnya itu sudah miring. Atas itu Bah, yang bagian atas banget Iya. bambunya. Iya. Terus itu juga udah udah keropos banget, Ya, Bah. udah keropos Sama itu. rayap. Iya. Tuh teman-teman bisa dilihat sendiri ya. Saya baru lihat ya. Tuh. Makanya sama Abah dipakai penyangga seperti ini, pakai bambu. Karena itu katanya takut roboh. Ya. Karena sudah miring. Tuh seperti ini ya. Tuh. Saya baru baru lihat ya. Biasa saya selalu melihatnya bagian dapur, Bah. Ya. Nih, saya baru lihat, teman-teman pun juga pasti baru lihat ya. Dan baru ngeh juga ini pakai bambu seperti ini biar tidak roboh kata Abah. Ya. Karena itu bagian atasnya itu tuh bisa dilihat sendiri kayu yang bagian atas tuh buat penopangnya itu sudah mulai agak lapuk ya. Bukan agak lapuk lagi, sudah lapuk katanya. Ya. Takut roboh. Nah, ini bagian tengah rumahnya ya. Sekalian nih. Yuk bismillahirrahmanirrahim, kita masuk ya. Kita lihat, kita survei rumahnya Emak. Assalamualaikum Mak. Tuh alhamdulillah ada emaknya ya. Saya disambut sama emak. Damang Mak. Alhamdulillah. Punten Mak. Tuh saya udah bukan beberapa kali lagi ya, udah beberapa puluh kali ngeplok ke sini. Saya baru tahu keadaan depan rumah Abah Mak. Tuh ya, keadaannya seperti ini. Ini kalau diinjek teh kunaon Mak kekereketan. Ya eta atuh tuh ya getos kieu nya eta ieu teh tuh. Tuh. Marobo nya tahu Tar Mak, tuh Abahnya awas Bah, hati-hati. Tuh teman-teman bisa dilihat ya. Ini kalau diinjek pun ini tuh sudah goyang-goyang ya. Tuh.
Sudah terlihat ini pun lantainya terbuat dari bambu ya Bah ini teh. Ya, dari bambu. Dari bambu sudah bolong-bolong seperti ini ya. Tuh. Mbak Abah, nah itu ngageclot. Nanti Iya tuh si ada keruntuh. ohnya eta. Tuh teman-teman saya kaget ya Allah. Ini kalau diinjek ini tuh ngedalawa teman-teman. Ngedalawa tuh apa malah Iya pantai ya na awina tos parotong. Kayunya, mah. Iya awi na awi. tos Duduk, parotong. Mama nih power mah. Agung, saya baru tahu. Nih teman-teman, ini bawahnya kata emak itu bukan pakai kayu. Ini pakai bambu ya. Pantesan. Bah diinjek tuh goyang-goyang takut. Mungkin ini sudah agak bobo ya. Tuh. Ini tadi saya nginjek yang ini ya. Kaget sekali karena agak ke bawah ya. Tuh, sudah bolong-bolong seperti ini. Duduk, emak power emak gening. Ya tak power. Teman-teman, ini kelihatannya seperti kokoh ya. Padahal ini kalau diinjek itu tuh kayak kereketan. Tuh, karena bawahnya bukan sama bambu. Ternyata sama bukan sama kayu. Pakai bambu, teman-teman ya. Tuh, ini atap-atapnya seperti ini ya. Nah, ini kamar mana mah? Kamar emak teh. Oh, ini mah kamar Neng Sumi. Kalau kesini mungkin ya Nengnya. Nih, ini kamar Neng Sumi apabila Neng Suminya lagi tidur di rumah emak. Nah, nggak ada kasur. Tegaduh Allahu bujang-bujang. Akbar ya Allah. Teu aya Ma punten kasur. lampuna dinyalakeun ya, Ma. Nah, biar kelihatan terang. Ya. Teman-teman. Ya mah kamar Jang Salim. Oh, itu mah buat Kang Salim. Kamarnya satu lagi. Ya, Jang Salim. Aduh, Ma meni power mah ya. Ya, tuh. Gusti, ya Allah ya Robbi. Tuh. Ini tiang-tiangnya pun tuh sudah sudah bobok-bobok seperti ini sudah gampang tuh begini juga tuh Gusti ya Allah ternyata ya Abah kirain tuh ruang tamunya tuh masih bagus Bah. Masya Allah. Jadi sudah keropos seperti itu tiang-tiangnya. Nah ini kata aduh tawur Bah. Bismillah ya Allah. Saya agak-agak ini ya agak ngilu kalau nginjek ke sini karena goyang-goyang. Ini kata emak, ini kamarnya Kang Salim ya. Ya Allah, ya Robi baru tahu ya keadaan emak sama Abah seperti ini ya. Tuh. Nah, ini bambu-bambunya pun sudah bolong-bolong seperti ini ya. Saya nggak berani nginjek teman-teman ini karena aduh ya Allah, ya Robi tuh. Bukan memakai kayu, memakai bambu. Pantesan seperti ini ya. Tidur hanya beralaskan tikar. Ya Allah, ya Robi. Nah ini bilik ya, dinding-dindingnya pun sudah seperti ini ya. Bolong-bolong seperti ini. Nah ini jendelanya ya, ventilasinya. Tuh, kamarnya sangat kecil sekali ya. Masya Allah. Nah ini aduh Abah ini kayak kereketan atau udah power Bah ya Allah. Nah ini tiang-tiangnya pun ya nih sudah seperti ini ya. Sama Abah dicat, dikapur, mungkin bukan dicat ini mah ya Bah ya. Pakai kapur biar tidak kelihatan mungkin yang keropos-keropos. Tuh teman-teman kalau disentuh sedikit pun ini sudah ya Allah tuh. Tuh ya, maaf tuh sudah seperti ini teman-teman ya. Sudah bobok seperti ini nih. Tuh ya. Bisa dilihat sendiri tuh. Sudah seperti itu keadaannya. Nah ini sudah bolong-bolong seperti ini ya. Nah ini pun yang atas sudah seperti ini kayu-kayunya tuh. Kirain dapurnya aja teman-teman ya. Ternyata ini rumah sudah seperti ini, sudah lapuk-lapuk seperti ini ya. Keadaan dalamnya pun punten sekali, maaf sekali. Tidak beralaskan kasur, hanya beralaskan samak ya Mak, tikar. Nah ini satu lagi kamar Neng Sumi. Nah Neng Sumi apabila lagi menemanin Abah ya, menemanin emak, tidurnya di sebelah sini. Nah
Nengnya pun, Neng Sumi tidak memakai kasur ya. Tuh, ya Allah, tuh sudah seperti ini ya. Gusti, takutnya ya benar itu tuh ada apa sih? Takutnya ada binatang melata ya, ular, kalajengking ya, karena itu bawahnya itu kolong ya, tuh bisa terlihat sendiri, bisa kelihatan sama teman-teman, itu bawahnya tanah ya. Tuh, sudah bolong-bolong seperti ini ya. Dindingnya pun, ini dindingnya memakai bilik teman-teman ya. Tidak mempunyai lemari, tidak mempunyai kasur. Tuh. Keadaan kamarnya pun sempit seperti ini ya. Cukup untuk satu orang saja. Kalau misalkan ada lemari pun mungkin nggak akan masuk nih. Cukup sama kasur yang kecil nomor 3 mungkin ya. Tuh. Sudah bolong-bolong seperti ini, mungkin ini bocor ya, sudah kelihatan seperti ini nih, tuh, nih bolong-bolong seperti ini. Saya berjalan pun agak deg-degan ya, karena ini bunyi ya kekereketan, goyang-goyang, tuh. Tidak ada kasur, tidak ada lemari. Ini apa nih, Mak? Aduh, ya Robbi. Oh, kalau di ruang tamu pakai ini tikar apa ini? Ya teh, ya Namanya? nya tuh Oh, sama. selimut. Nya dianggo sama kan data aya sama Gusti, nanya. ya Allah. Tuh, Kang Salim katanya apabila tidak tidur di kamar, Kang Salim tidurnya di ruang tamu ya, tidak beralaskan kasur, hanya dialaskan sama selimut ya Maya. Tuh. Ya Allah, ini benar-benar ya, benar-benar miris sekali keadaan Abah dan Emak selama 40 tahun tinggal di sini dalam keadaan seperti ini ya. Emak, ini kamar Abah ya. Kamar mama Iya. Nah, ini kamarnya Abah. Gelap ya Maya. Udah dinyalain. Nih. Abah mah tapi pakai kasur ya. Dasarnya saya kasur lantai. Allahu Ditilapkeun Akbar. gitu. Kasur itu Palembang teh bukan? Tipis nih. Tuh. Ditilapkeun. Da ulah nyari teuing cenah. Iya, tuh. Ini agak gelap ya karena itu lampunya memang tuh seperti itu, kecil banget tuh. Abah pun tuh kemarin dalam keadaan sakit selama 3 bulan hanya beralaskan kasur yang tipis seperti ini. Sebentar ya, saya memakai lampu dulu karena gelap. Sebentar ya Maya, gelap kamarnya. Nah, sudah mulai terang ya, saya sudah memakai lampu tuh karena keadaan kamarnya memang sangat gelap ya. Tuh, Abah selama 3 bulan, saya ulangi lagi karena tadi kan gelap ya, saya ulangi lagi. Selama 3 bulan waktu kemarin sakit, tidur hanya beralaskan kasur Palembang yang tipis. Terus sama emak katanya dilipat biar agak tebelan ya Maya. Tuh, seperti ini ya. Nah, ini atap-atapnya pun sudah banyak apa ini teh, lamat lancah teh apa namanya tuh, sarang labah-labah ya. Sarang labah-labah, sarang tawon ya bah ini. Gusti Allah ya Robi. Ini kamar siapa bah? Emak. Oh, ini katanya kamar emak. Ya Allah, Abah. Gusti. Nah, ini teman-teman, kayunya pun sudah seperti ini tuh. Ya Allah, saya tidak menyangka ya, tidak mengira keadaan dalamnya rumah Abah pun seperti ini tuh. Sudah dimakan sama rayap tuh. Nih, lantainya seperti biasa ya, semua sama bolong-bolong seperti ini. Karena ini terbuat dari bambu, terus bawahnya pun bukan sama kayu tetapi sama bambu lagi. Makanya tidak akan kuat lama. Nah, bismillah, kita masuk ke kamar Mak. Ini nggak apa-apa masuk ke sini, Mak. Nggak ada harta karun di sini, Mak. Emas berlian, Mak. Alhamdulillah. Semoga dicatat sama Allah Mak mempunyai emas berlian, Mak. Nah, ini kamar Emak ya. Nah, ini kenapa atapnya bolong, Bah? Itu para lawang. Oh, lawang para.
Nah ini katanya lobang buat ke atas ya, biar ada udara mungkin bah, Ya. atau untuk naik-naik Naik, ke atas ya. Nah seperti ini ya keadaan. Aduh, kekereketan gening mak. Ya Allah. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Robi. Saya nginjek sampai deg-degan, ini bunyi kekereketan ya. Nah ini sudah banyak sarang tawonnya. Ya Allah, ini ada tawonnya emak. Allahu Akbar. Ya Allah ya Robi, saya baru tahu ya. Ternyata seperti ini ya keadaan. Maaf, saya mah suka nggak kuatan ya, suka cepet pingin nangis. Saya baru tahu sekarang keadaan dalam rumah abah dan emak semuanya seperti ini ya. Saya biasanya suka di dapur terus kalau ketemu abah sama ketemu emak. Tuh, emak tidur pun tanpa beralasan kasur ya Maya. Tanpa ada alas kasur. Hanya karpet yang sudah, apa sih ini, sudah lapuk ya, sudah jelek. Nah ini ditutup sama samping. Ini kenapa Mak ditutup sama samping Mak? Kenapa ditutup sama samping? Ya teh seurengit sareng barolong, ya teh neng jantan tiris itu teh nyedot angin tuh barolong ieu teh. Barolong lamun bobok teh tiris, angin nyedot di ditu teh ti pawon ka dieu nya. Sareng seurengit maloncor ka nu kieu tah. Kata Mak, katanya Mak kalau tidur di sini tuh dingin, banyak nyamuk ya. Karena Mak bersebelahan sama dapur ya Mak ya. Banyak nyamuk, makanya sama Mak dipakai tutup sampingnya Mak ya. Duaan sareng aing di dieu, aing sok di dieu cenah mah yang sareng emaknya cek atuh hentak sa eta anu aing, eta anu emak. Saya baru Eta tahu gemolan benar-benar ya. bubututan ieu teh acuk geuninganan ieu teh. Ada Punya lemari. tegadinya teh gaduh ning kieu tuh diamparkeun ieu teh tah. Ya Ieu teh Allah. acuk emak, ieu teh bubututan emak ieu teh. Oh, di kitu we digunuk-gunuk. Bos Sebentar, icalan. Da kumaha atuh sanes teh taen neng ai matak isin nya eta matanya sakapeung emaknya da ceng kumaha atuh sanes teh hoyong. Sebentar Mak ya. Teman-teman, saya bukan lebay, bukan apa ya. Karena memang saya seorang wanita, cepat meneteskan air mata ya. Karena kalau saya suka mikir bagaimana kalau keadaan saya seperti ini ya. Kata Mak, katanya nggak punya lemari, makanya bajunya seperti ini ya, ditumpuk-tumpuk seperti ini. Bajunya pun hanya beberapa potong saja. Ini apa mah bantal? Ieu teh bantal ieu simut, teh simut didamel tina anu. Udah teh gaduh simut. Tuh, ditumukeun ya anuk, ya anuk ditumuk ku emak teh, da tiris, gaduh simut. Nu kieu we. Emak pun memakai selimut, hanya memakai handuk yang sudah rusak, sudah compang-camping ya. Da kumaha atuh sanes teh hoyong ngeser. Tidak ada lemari, tidak ada kasur. Ieu wadah acuk bapana, eureun ieu teh wadah Ini acuk ieu teh. tempat baju Nya, Abah Dodo. nya, ieu teh wadah acuk ieu teh. Coba lihat Mak, buka Mak. Wadah acuk ieu teh dayeuhna lemari. Ya Allah. Wadah acuk ku Pak Dodo ieu mah. Kata Emak, katanya ini anggap aja ini lemari katanya ya. Itu dipakai untuk bajunya Abah Dodo ya. Emak maaf ya, saya sampai nangis seperti ini karena saya baru tahu keadaan Mak. Ini kenapa Mak diginiin Mak? Pakai karpet, coba tolong buka Mak. Tuh, sudah seperti ini. Ya teh ieu geus eta barolong eta neng teh ieu teh maruka eta daahnya teh ya Allah atuh. Sama Emak ditutup pakai karpet ya, karena bawahnya kan Karpetna sudah kita bolong-bolong. skieu gitu. Karpetnya pun sudah seperti ini ya. Saya benar-benar baru tahu keadaan dalam rumah Emak ya. Dan tadi kakuatan mah tuh itu marolongo neng tuh. Ya. Marolongo. Tuh, marolong. Tuh, teman-teman.
Tata ma ini sudah pada bolong-bolong ya. Eta teh power Ma lebat. atuh da sieun aya orai ma. Eta teh sok Aduh, di ya Allah. tilaman ku karpet oge. Saya takutnya ada ular ya, ada kalajengking, ada kaki seribu ya, ada lipan karena bawahnya itu kan tanah ya, tidak disemen, tidak apa. Tuh, kayu-kayunya sudah seperti ini. Ya, ya gitu di bi eta tadi tenan teh tuh gitu terus hari itu warolong gitu teh. Sudah seperti ini ya keadaannya. Ya Allah, Ma, kok baru ngomong, Ma? Saya baru tahu, Ma. Padahal saya sering kesini, Ma. Ya Allah, mudah-mudahan ada milik rizkinya emak sama abah ya. Banyak donatur yang mau menyisihkan hartanya ya, mau membagikan rizkinya untuk ini. Emang rumahnya layak dibedah, bukan harus direnovasi ya. Ini mah harus dibedah tuh Ma, ya Allah. Ma, kenapa baru ngomong, Ma? Keadaan rumah Ma seperti ini, Ma. Nyata. Sebentar teman-teman ya. Saya itu menarik napas dulu. Saya ngelap dulu air mata ya. Bab, Gula. sebentar Pak, anak ini dulu Pak. Ya. Saya sudah beberapa kali ngeplok ke rumah Abah. Baru tahu keadaan Abah seperti ini. Kenapa Abah sama emak tidak ngomong? Kalau ngomong sama saya pasti insya Allah saya bantu sedikit-sedikit sekuat tenaga saya, Bang. Karena saya yang hafal tuh hanya dapur dan dapur. Buat ngomong neng isin. Kenapa harus malu? Bahkan kata Abah sudah menganggap saya sebagai anak, Bang. Kalau Abah ngomong kan saya juga tidak tahu, Bang. Ya. Kirain tuh dalam Abah tuh, rumah Abah tuh masih bagus, masih kokoh gitu. Makanya saya kemarin sama teman-teman hanya mengusulkan ini dapur pingin direnovasi, Bang. Ya. Ternyata dalamnya seperti itu, teman-temannya. Tidak ada lemari, tidak ada kasur ya. Semuanya tidur hanya beralaskan karpet yang sudah lusuh. Ya Allah, ya Rabbi, saya nggak kuat melihatnya, Bang. Abah selama 40 tahun dan emak seperti ini ya. Apalagi sekarang Neng Sumi lagi hamil. Tidur tanpa beralaskan kasur, Bang. Untuk menemani Abah dan emak ya. Neng Sumi sing agang milikna ngurus kolot manya nengnya, sing luncar-lancar segala rupina neng ngalahirkeun anak neng. Abah punten ya adik ieu teh, Bang. Da abi mah teu tiasa disumput-sumput, Bang. Babari nangis. Cepat keluar air matanya, Bang. Ya Allah, ya Rabbi. Kumaha Abah eta perasaan Abah tuh teu aya lomari, teu aya kasur. Ya, sa aya nawe neng lah kumaha. Tapi dihoyong-hoyong itu mampu. Sanes bujang-bujang kanggo meser nu kitu atuh meser mamun ge ya Allah. Allahu Akbar. Asa seset ninganan. Mudah-mudahan ada milik, ada rezeki Abah sama emak ya. Rumah ini akan direnovasi, bukan direnovasi lagi, ini harus dibedah, Bang. Mudah-mudahan ada miliknya, doakan saya. Amin ya Allah, amin ya Rabbal alamin. Saya dan suami akan berusaha sekuat tenaga. Kata Abah, katanya ya, Abah mau mengeluh gimana, bukan yang gak mau punya kasur, punya lemari, karena Abah sudah tidak mampu katanya ya. Untuk makan pun katanya udah alhamdulillah ya. Abah ya Allah, maafkan teras-terasan kok Abah
didoakeun abdi sareng carong teh ya milik si aya rezekina abah. Doa mah teu tetes Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Karena teman-teman ya sudah sepantasnya, sudah selayaknya abah mendapatkan rumah baru ya. Abah tuh sudah 40 tahun hidup dan tinggal seperti ini ya. Tapi abah dan Mak Atik tidak pernah mengeluh dan tidak pernah bercerita sama saya bahwa keadaannya seperti ini ya. Karena sehari-hari bukan sehari-hari, setiap saya datang ke sini pun hanya di dapur wae nyamannya. Ketemu di dapur sama emak sama abah ya. Jadi saya belum tahu suasana dalam rumah abah dan Mak Atik ya. Abah sing aya milik Kristina abah. Tos 40 tahun abah teh geuningannya tinggal di dalam rumah yang seperti ini. Teman-teman, semoga Allah mengabulkan ya niat dan punya keinginan saya dan suami ingin merenovasi, bukan merenovasi lagi, ingin membedah sekarang ya. Kemarin saya sempat ingin merenovasi dapurnya abah, tetapi setelah saya tahu keadaan abah dan emak seperti ini, saya ingin merenovasi rumah abah dan emak. Insya Allah mudah-mudahan ada milik, ada rizkinya ya. Banyak donatur yang mau memberikan sebagian hartanya dan sebagian rizkinya untuk membantu keluarga Abah Dodo membedah rumahnya. Ieu teh minangkan teh mah naon ngabantu ieu teh ngabantu tihang margina ieu tetap pakana tos kieu. Tos rempu gitu. Upami ieu kapayunan rempu ya teh kahanap pangitun ka itu nya moal tiasa di ieu ada tos abot tos ngajung-jungkeun deui gitu. Mata cantu rajak gue tuh gitu tuh ka itu tuh. Itu padahal eta teh hanap nama tos eta teu dikerepat bah ngagebruk we hanap gitu. Komo anu di mah tuh di tengah mah tuh di kerep gitu. Tuh rajak gitu. Teman-teman, abah bilang barusan ya, nih ini penahannya kan ini memakai apa bah, ini batu ya? Temokan ya. Temokan. Kok seperti ini ya bah, pau rugrugnya bah? Iya itu. Tembok ya tuh. Tetapi abah memakai penopang lagi. Tuh ini memakai kayu, kata abah, karena ini tembokannya sudah seperti ini. Kalau ini hancur, kata abah, ini si rumahnya tuh rugrug ya, roboh ya bah ya. Roboh ke bawah karena penopangnya ini sudah rusak. Makanya abah memakai kayu seperti ini. Ini kayunya banyak teman-teman tuh. Abah memakaikan kayu sangatlah banyak karena untuk menopang biar tidak runtuh, tidak roboh gitu. Ya. Karena ini bangunannya sudah lapuk, sudah tidak pantas, tidak layak lagi lah ya. Tadi saya masuk ke dalam pun itu lantai bambunya pun sudah bunyi ya. Tuh sudah lapuk-lapuk seperti ini tuh. Teman-teman bisa dilihat sendiri ya. Tuh. Kayu-kayunya sudah lapuk tuh, apalagi itu tengah-tengahnya sama abah sudah memakai penopang kayu banyak sekali karena abah takut katanya rumahnya hancur ya, roboh. Tuh sudah banyak sekali memakai penopangnya. Nah teman-teman, saya takutnya ya, kan ini kalau di bawah nih, di bawah rumah abah tuh masih memakai masih menggunakan tanah, masih tanah bukan di tembok ya. Takutnya ada ular bah masuk ke atas bah. Karena itu lantainya pun sudah bolong-bolong bah. Saya takutnya banyak binatang ya, terutama binatang melata. Bisa terlihat sendiri ya. Seperti inilah ya rumah Abah Dodo dan Mak Atik. Tuh. Bah, ya Allah, baru tahu bah. Ayo bah, papa deui bah kak. Ya. Awas hati-hati leueur bah.
Yuk teman-teman, kita berlomba-lomba ya membantu keluarganya Abah Dodo. Mudah-mudahan kebaikan teman-teman semua Allah balas ya. Allah balas dengan berlipat ganda. Amin ya Allah, amin ya robbal alamin.